Salam kasih, salam jumpa kembali dengan kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan dihadapi oleh seseorang dalam hidupnya. Yang pertama adalah ilmu, wawasan yang dia peroleh selama hidup ini. Yang kedua adalah yang namanya iman, mempercayai akan segala sesuatu berdasar keyakinannya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah yang akan dihadapinya, yang diterima dalam hidupnya adalah penderitaan, tantangan dan cobaan, rintangan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika penderitaan datang, apa yang dipakai oleh seseorang untuk menghadapinya. Karena jika dipakai ilmu, banyak orang-orang pintar yang tidak bisa menghadapi persoalan hidupnya menjadi putus asa dan bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, kita pasti semua menerima yang namanya ilmu, kepintaran. Tetapi untuk hal menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan, tantangan, perlu ada yang namanya iman kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan. Berdasarkan itulah kami membuat renungan yang akan menguatkan saudara untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan. Dan biarlah melalui renungan ini saudara boleh menemukan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Selamat menikmati renungan yang disampaikan oleh majelis gereja ini, dan biar renungan ini menjadi berkat bagi kita, bagi gereja kita juga. Amin. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami puji dan yang kami sembah di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur padamu ya Tuhan pada pagi hari ini, di mana pada pagi hari ini ya Tuhan kami telah beroleh hidup yang baru. Untuk itu ya Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami pada hari ini ya Tuhan, terlebih dahulu kami sapa dengan firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam hidup kami ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, sucikan dan kuduskan hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami layak mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan pada pagi hari ini yang terambil dari Hagai 1 ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Joshua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Ia pada hari yang ke-24 dalam bulan yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam nats Hagai ini kita dapat melihat bahwa Allah telah mengingatkan bangsa Israel agar mendahulukan membangun bait suci Allah. Akan tetapi bangsa Israel tersebut, mereka mengingkari Allah. Malah bangsa Israel lebih mendahulukan mendirikan tempat mereka. Maka Allah marah kepada bangsa Israel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, akan tetapi setelah Allah mengingatkan bangsa Israel, akhirnya bangsa Israel tunduk dan menuruti apa yang dikatakan oleh Nabi Hagai.
Setelah bangsa Israel mendengar apa yang dikatakan oleh Allah dan Nabi Hagai, akhirnya bangsa Israel tersebut tunduk dan menjadi takut akan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah telah mengingatkan bangsa Israel agar jangan mendahulukan untuk membangun tempat mereka, melainkan Allah mengingatkan agar mendahulukan membangun bait suci Allah. Untuk itulah Allah menyuruh bangsa Israel agar merenungkan perjalanan mereka selama ini, bahwa apa yang dilakukan selama ini menjadi sia-sia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam nats ini Allah telah mengatakan segala sesuatu yang ada di bumi ini adalah bersumber dari Allah dan tidak ada habis-habisnya, bahwa Tuhan telah menyediakan semua untuk mendirikan bait suci Allah. Seperti yang tertulis di kitab Mazmur 50 ayat 12, Jika aku lapar tidak usah aku katakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats ini mengatakan kepada kita agar supaya kita selalu lebih mengutamakan kerajaan Allah daripada kerajaan duniawi. Seperti yang tertulis di Injil Matius 6 ayat 33, mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas penyertaan-Mu pada kami hari ini ya Tuhan, hingga kami dapat beroleh hidup yang baru ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, biarlah melalui firman-Mu itu ya Tuhan menjadi kekuatan di dalam menjalankan kehidupan kami, dan menjadi berkat di dalam kehidupan kami, agar selalu Engkau yang kami andalkan di dalam menjalankan kehidupan kami ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, segala dosa yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, ampunkanlah ya Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.